Halo, ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal penilaian akhir tahun mata pelajaran matematika kelas 8 dengan topik statistika dan peluang. Oke, siap ya? Perhatikan contoh yang pertama. Diketahui data berikut. 8, 6, 7, 3, 7, 6, 4, 6, 7, 8, 9, 6. Modus dan min dari data berturut-turut adalah A 6 dan 6,4, B 6 dan 6,5, C 7 dan 6,4, D 7 dan 6,5. Oke, pembahasannya perhatikan. Nah, untuk mempermudah menentukan modus dan min, langkah pertama adalah kita urutkan data terlebih dahulu. Perhatikan datanya, data terkecil adalah angka 3. Terbesarnya adalah 9. Berarti angka 3-nya ada 1, angka 4-nya ada 1, angka 6-nya ada 4, angka 7-nya ada 3, angka 8 ada 2, dan angka 9 ada 1. Nah, berarti yang ditanyakan tadi modus. Nah, masih ingat kan kalau modus itu apa? Modus adalah data yang paling sering muncul. Oke, bagus. Jadi, modusnya angka berapa? Ya, modusnya adalah angka 6 karena muncul sebanyak 4 kali. Terus nilai rata-rata. Nilai rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, sekarang datanya kamu jumlahkan. Ayo sama-sama, 3 tambah 4 ditambah, tadi 6-nya ada 4, berarti 4 kali 6, ditambah 7-nya ada 3, berarti 3 kali 7, ditambah 8-nya ada 2, 2 kali 8 ditambah 9, dibagi banyak data berapa? Angka 3 tadi ada 1, angka 4 ada 1, angka 6-nya ada 4, angka 7-nya ada 3, dan angka 8-nya ada 2, dan 9-nya ada 1. Nah, berarti jumlah seluruh datanya adalah 3 tambah 7 adalah 3 tambah 4 adalah 7 ditambah 24 ditambah 21 ditambah 16 tambah 9 dibagi jumlahkan seluruhnya 1 tambah 1 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 hasilnya adalah 12. Nah, jumlahkan jumlah seluruh datanya 24 tambah 16 40 21 tambah 9 30 tambah 7 menjadi 77 per 12. Jadi jawabannya sama dengan 6,4. Maka modus dan min adalah 6 dan 6,4. Jawabannya adalah A. Gampang kan? Oke, kita lihat soal nomor 2. Perhatikan tabel frekuensi berikut. Nah, ada tabel frekuensi. Kalau tabel frekuensi berarti ada nilai, ada frekuensi atau muncul berapa kali. Ada nilai 4, nilai 5, nilai 6, 7, 8, dan 9. 9-nya ada 3. 4-nya ada 2. Maka yang ditanyakan median data di atas adalah titik-titik. A 6, B 6,5, C 7, D 7,5. Oke, perhatikan pembahasannya. Perhatikan ya. Nah, ingat yang ditanyakan tadi sini adalah median. Nah, kalau median itu masih ingat artinya apa? Yang disebut dengan median itu berarti nilai tengah setelah data diurutkan. Nah, coba dilihat di tabelnya, data sudah berurut apa belum? Sudah ya? Nah, tabel itu perlu kita tambahkan sebagai berikut. Nah, di sini kita buat tambahkan data atau urutan data ke. Jadi perlu kamu tambahkan nanti, artinya kalau nilai 4 ada 2, berarti dia urutan data pertama dan kedua. Nilai 5 ada 5, berarti dia angka 5 mulai dari data ke 3 sampai ke 7.
sampai angka 9. Angka 9 ada 3, berarti dia urutan data ke 28 sampai ke 30. Nah, berarti untuk mencari median, kita lihat dari urutan datanya dulu. Jadi urutan data median itu adalah urutan data ke N tambah 1 dibagi 2. Tadi N-nya berapa? 30 kan? Berarti 30 tambah 1 dibagi 2. Berarti hasilnya 31 per 2. Jadi artinya median itu adalah urutan data ke 15,5. Nah, coba kalau disebut urutan data ke 15,5, masih diingat kalau datanya genap. Berarti ada 2. Diletak antara 2 nilai. Berarti median itu adalah data yang terletak antara data ke 15 dan data ke 16 dibagi 2. Data ke 15-nya berapa? Lihat tadi yang kamu susun. 6. Data ke 16-nya 7. Berarti 6 tambah 7 dibagi 2 adalah hasilnya 6,5. Jadi median dari data di atas adalah 6,5. Jadi jawabannya adalah B. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Oke, contoh yang ketiga. Dalam kelas yang berjumlah 35 siswa. Rata-rata tinggi siswa putra 156 cm. Dan rata-rata tinggi siswa putri 128 cm. Jika rata-rata tinggi seluruh siswa 140 cm, maka banyak siswa putra adalah titik-titik. A 28, B 25, C 16, D 15 siswa. Oke, perhatikan ya. Tetap kalian harus fokus. Tadi yang ditanyakan adalah banyak siswa putra. Berarti kita misalkan jumlah siswa putra itu adalah L. Jumlah siswa putri sama dengan P. Ingat, tadi jumlah siswa dalam kelas berapa? 35 kan? Berarti diperoleh persamaan L tambah P sama dengan 35. Atau P adalah 35 dikurang L. Ini kita anggap sebagai persamaan pertama. Terus, apalagi tadi yang diketahui? Jika tinggi rata-rata atau jika rata-rata tinggi putra adalah 156 cm. Rata-rata tinggi putri 128 cm. Dan rata-rata tinggi seluruh siswa 140 cm. Nah, berarti kita buat persamaannya. Ingat, nilai rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Berarti 140 sama dengan 156 kali L ditambah 128 kali P. Karena L dengan P belum diketahui jumlahnya. Dibagi banyaknya data atau banyaknya anak dalam kelas tadi berapa? 35. Nah, berarti ini kita kalikan menjadi 140 kali 35 sama dengan 156L ditambah 128 P. Nah, inilah sebagai persamaan yang kedua. Nah, ini kalau ada dua persamaan, ini namanya persamaan linear dua variabel. Nah, masih ingat gimana cara menyelesaikan? Nah, berarti kita selesaikan dengan cara substitusi. Artinya persamaan pertama substitusikan ke persamaan kedua. Nah, tadi persamaan kedua. Gimana bentuk persamaan keduanya tadi? 140 kali 35 sama dengan 156L ditambah 128P. Dengan P adalah 35 dikurang L. Substitusikan. Sehingga ketemu 156L ditambah 128 dikali 35 dikurang L. Kalikan. 35 sama dengan 158L ditambah 128 kali 35 dikurang 128 kali L. Gabung yang sejenis 140 kali 35 dikurang 128 kali 35 sama dengan 156L dikurang 128L. Gunakan substitusi pengurangan menjadi 140 kurang 128 hasilnya 12 kali 35.
156 dikurang 128 hasilnya 28L. Maka L adalah 12 kali 35 kali 2 dibagi 28. Sama-sama dibagi 7 menjadi 12 kali 5 dibagi 4. Sama-sama dibagi 4 menjadi 3 kali 5 hasilnya adalah 15. Maka banyak siswa putra dalam kelas tersebut adalah 15 orang. Jadi jawabannya adalah D. Bisa ya? Oke, lanjut soal nomor 4. Dalam sebuah kotak terdapat 10 kelereng merah, 15 kelereng kuning, dan 5 kelereng hijau. Diambil sebuah kelereng secara acak. Peluang terambilnya kelereng berwarna merah adalah titik-titik. Jawaban A 1/6, jawaban B 1/5, jawaban C 1/4, jawaban D 1/3. Oke, kita perhatikan pembahasannya. Nah, kalau menghitung peluang berarti kita harus tahu ruang sampelnya, berapa anggotanya. Dalam soal ini berarti ruang sampelnya adalah banyaknya kelereng dalam kotak. Dalam kotak ada berapa kelereng? 10 kelereng merah, 15 kelereng kuning, dan 5 kelereng hijau. Maka ruang sampelnya menjadi 10 tambah 15 ditambah 5. Maka NS-nya adalah 30. Tadi yang diminta kejadian A adalah kejadian muncul atau terambilnya kelereng warna merah. Berarti NA-nya memang sama dengan 10. Jadi PA atau peluang A sama dengan NA per NS sama dengan 10/30 sama dengan 1/3. Maka peluang terambilnya kelereng merah sama dengan 1/3. Jadi jawabannya adalah D. Oke, lanjut nomor 5. Pada percobaan melempar 2 dadu bersamaan 1 kali, peluang munculnya mata dadu berjumlah kurang dari 6 adalah A 1/6, B 5/18, C 5/12, D 7/12. Pembahasan. Oke, perhatikan. Pada percobaan melempar 2 buah dadu bersamaan. Berarti ruang sampelnya apa? Masih ingat? Ruang sampel pelemparan 2 buah dadu? Ingat, dadu pertama berarti yang mungkin muncul ada angka 1 sampai 6. Dadu kedua juga sama. Angka 1 sampai 6. Nah, berarti kita buat tabel. Perhatikan tabel yang sudah Ibu buat. Seperti ini. Berarti titik-titik sampelnya mulai dari angka 1,1, 1,2 sampai 1,6, 2,1, 3,1, 4,1, 6,1, sampai 6,6. Inilah yang disebut dengan titik-titik sampel. Nah, berarti ruang sampel seluruhnya adalah sebanyak 36. Jadi NS-nya sama dengan 36. Terus kejadian yang diminta tadi adalah kejadian muncul mata dadu berjumlah kurang dari 6. Jumlah kurang dari 6 berarti berjumlah 5, berjumlah 4, 3, 2, dan tinggal 2. Berarti titik sampel yang mana? 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, dan 4,1. Maka NA adalah 10. Jadi, peluang kejadian A adalah NA per NS sama dengan 10/36 sama dengan 5/18. Maka peluang muncul mata dadu berjumlah kurang dari 6 adalah 5/18. Jadi, jawabannya adalah D. Oke, cukup jelas ya? Cukup sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.